Di Pulau Jawa, ada satu nasihat yang selalu diulang para tetua. Jika kau melihat seseorang tiba-tiba kaya dalam semalam, jangan pernah tanya dari mana asalnya. Nasihat itu bukan ancaman, melainkan peringatan agar manusia tidak ikut menyentuh wilayah gelap yang seharusnya hanya dimiliki makhluk dari dunia lain. Karena di balik kekayaan yang datang terlalu cepat, sering ada perjanjian yang dibayar dengan nyawa, atau lebih buruk lagi, jiwa. Cerita ini bermula di sebuah desa sunyi yang tampak biasa. Sawah hijau, angin lembut, rumah-rumah sederhana. Namun setiap malam Jumat Kliwon, angin di desa itu berhenti, dan hewan-hewan mendadak diam. Malam menjadi terlalu hening, seperti ada sesuatu yang menunggu. Pada malam itulah, rumor tentang pesugihan menjadi lebih dari sekadar bisikan. Rumor tentang mereka yang datang diam-diam ke sebuah tempat terlarang, memohon kekayaan kepada makhluk yang wujudnya tidak dapat diterima oleh mata manusia. Dan malam itu, seseorang akan membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak tersentuh. Seseorang yang terdesak kebutuhan, seseorang yang putus asa, seseorang yang akan menyesal seumur hidup. Cerita ini adalah tentang kesalahan itu. Kesalahan yang berawal dari rasa ingin hidup lebih baik, dan berakhir dengan satu kalimat yang terlambat disadari. Tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Malam itu hujan turun pelan, hanya seperti bisikan dari langit. Namun bagi sebagian orang, hujan bukan sekadar air. Hujan adalah waktu ketika sesuatu bangkit. Radit menatap layar ponselnya yang gelap, duduk sendirian di rumah kontrakannya yang kecil dan lembab. Usahanya bangkrut, istrinya pergi, utang menumpuk seperti tumpukan batu di dadanya. Di atas meja, amplop-amplop tagihan menumpuk, lampu berkedip-kedip, dan di sudut ruangan, seolah ada bayangan yang sejak tadi tidak mau menjauh. Radit mendengar suara itu lagi, pelan, lirih, mau keluar dari semua ini. Ia menelan ludah. Suaranya bukan suara manusia, tapi hal itu yang membuatnya tetap mendengar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa lebih takut mati miskin daripada takut pada suara gaib. Ia menyalakan rokok. Asap pertama keluar dengan gemetar. "Siapa kau?" bisiknya. Suara itu tertawa, sangat pelan, namun menusuk. "Aku, sesuatu yang bisa memberi, asal kau mau menerima." Radit memicingkan mata, mencari sumber suara. Tapi ruangan tetap kosong, dingin, dan gelap. Ia sudah mendengar rumor ini. Rumor tentang orang-orang kaya tiba-tiba. Rumor tentang warung yang tidak pernah sepi pelanggan. Rumor tentang truk yang tidak pernah rusak walau tidak pernah diservis. Dan rumor yang lebih kelam, bayaran yang harus diberikan untuk semua itu. Tetangga Radit, Pak Gondo, pernah berbisik, "Kalau kau sudah buntu, kau cari saja jalan itu. Tapi ingat, pesugihan selalu minta kembaliannya, bahkan setelah kau mati." Radit tertawa waktu itu. Sekarang, ia tidak lagi bisa tertawa. Suara itu muncul lagi, lebih dekat. "Datanglah ke tempatku, di hutan Watu Jaran." Tengah malam, sendiri, angin dingin tiba-tiba menyelinap dari jendela. Padahal jendela tertutup rapat, rambut di tengkuk Radit berdiri. Dalam ketakutan yang membuat otaknya mati rasa, ia malah mengangguk pada kegelapan. "Baik, aku datang." Suara itu berhenti, sunyi, tapi kekosongan itu jauh lebih menakutkan. Radit mengambil jaket, menutup pintu rumah, dan berjalan ke motor bututnya. Sebelum memasang helm, ia menoleh ke rumah itu, dan baru sadar sesuatu. Pintu rumahnya, tanpa alasan, terbuka sedikit, padahal tadi ia menutupnya rapat. Pelan-pelan,
pintu itu bergerak sendiri. CREEEEK. Radit langsung kabur dengan motor tanpa menoleh lagi. Ia tak sadar bahwa di balik celah pintu tadi ada sesuatu yang berdiri. Tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap, mengikuti, menunggu. Karena malam ini, Radit bukan satu-satunya yang akan datang ke hutan Watu Jaran. Motor Radit melaju menembus jalanan kampung yang gelap. Lampu-lampu rumah sudah padam, seperti semua orang tahu ia sedang menuju tempat yang tak boleh didatangi manusia. Angin malam menamparkan wajahnya, membuat bulu kuduknya naik sejak kilometer pertama. Tapi yang membuatnya benar-benar takut adalah bayangan hitam yang terus terlihat di kaca spion, seolah sesuatu sedang mengikuti dari jauh. Ia tidak berani menoleh. Semakin dekat ke hutan Watu Jaran, semakin sunyi suasananya. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara angin. Bahkan motor Radit terdengar lebih pelan dari biasanya, seperti mesinnya ikut ketakutan. Setibanya di depan gerbang hutan, Radit mematikan motor. Gerbang itu bukan gerbang biasa, hanya dua batu tinggi berlumut seperti tanduk, berdiri mengapit jalan setapak gelap. Di sana, udara berubah lebih dingin, seolah waktu berhenti. Radit menelan ludah. Benar tempatnya di sini. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Masuk. Radit terhentak. Ia menatap sekeliling, tak ada siapapun. Tidak ada suara manusia, apalagi tanda kehidupan. Dengan langkah gemetar ia masuk melewati dua batu itu. Dan saat ia melangkah satu langkah lebih dalam, sesuatu langsung berubah. Udara menjadi berat, hutan terasa seperti menutup dirinya sendiri. Daun-daun bergerak tanpa angin. Bayangan pohon tampak melengkung seperti menjangkau ke arahnya. Radit mulai mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara laki-laki. Atau suara hewan, tidak jelas, tapi iramanya seperti mantra. Hem, hem, ngegho, ngegho. Langkah Radit melemah. Mantra itu makin dekat, semakin jelas, semakin membuat perutnya terasa kosong. Di depan, cahaya redup muncul seperti nyala obor. Radit mendekat pelan, sangat pelan, dan melihat sosok kurus membungkuk di bawah pohon besar. Sosok itu memakai kain hitam lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kedua tangannya memegang kendi tanah liat tua yang tertutup tali jerami. Sosok itu berhenti membaca mantra. Ia menoleh. Pelan. Sangat pelan. Seakan lehernya tidak punya sendi. Wajahnya menghadap Radit. Dan ia tersenyum. Aku sudah menunggumu, Radit. Suara itu adalah suara yang sejak tadi membisik dari rumah. Radit ingin lari, ingin menjerit, ingin kembali hidup miskin saja, asal tidak perlu bertemu makhluk ini. Tapi kakinya terkunci. Sosok itu berdiri, lalu mengetuk kendi di tangannya perlahan. Tok, tok, tok. Dan dari dalam kendi itu, terdengar suara lain. Suara napas. Seperti seseorang sedang bernapas dari dalam kendi. Jika kau ingin kaya, buka ini. Sosok itu menyerahkan kendi kepada Radit. Tapi ingat, setelah kau membukanya, hidupmu tidak akan pernah kembali normal. Radit mematung. Tangannya bergetar ketika hendak menerima kendi itu. Saat jemarinya menyentuh bibir kendi, ia mendengar suara dari dalamnya. Aku lapar. Dan suara itu bukan suara manusia. Radit langsung menjatuhkan kendi itu. Suara napas di dalamnya berubah menjadi geraman lirih, seperti binatang kecil yang marah. Sosok berjubah hitam itu tidak bereaksi. Ia hanya menunduk, tersenyum tipis seolah menikmati ketakutan Radit. Kenapa takut? Bukankah kau yang datang meminta kekayaan? Radit mundur satu langkah.
Saya cuma ingin usaha saya lancar. Saya tidak minta macam-macam. Saya tidak mau berurusan dengan apa? Sosok itu memotong ucapannya. Dengan dia. Ia menunjuk kendi yang tergeletak di tanah. Kendi itu bergerak perlahan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang mendorong keluar. Tanah di bawah kaki Radit terasa bergetar halus, membuat kakinya semakin lemas. Sosok itu mendekat, bau menyengat keluar dari tubuhnya, seperti bau tanah basah bercampur darah yang mulai membusuk. Semua kekayaan di dunia ini selalu ada harganya. Sosok itu berbisik tepat di telinga Radit. Radit memejamkan mata. Saya nggak sanggup. Saya mau pulang. Saya salah datang. Tiba-tiba, tangan sosok itu mencengkeram bahu Radit. Cengkeramannya sangat dingin, seperti besi es. Tidak ada yang pulang setelah menjejakkan kaki di tempat pesugihan. Jalan kembali sudah tertutup. Radit nekat menepis tangannya, lalu berlari kembali ke arah gerbang batu. Namun setelah ia berlari sejauh 30 meter, ia justru kembali berdiri di tempat yang sama, di depan kendi yang bergetar itu. Ia membeku. Sosok itu tertawa pelan, suaranya dalam dan menggema. Hutan pesugihan tidak mengenal arah pulang. Kau sudah dipanggil. Tiba-tiba, kendi itu retak. Krak, retakan kecil merambat seperti urat-urat hitam. Suara napas dari dalam kendi berubah menjadi jeritan pendek, jeritan lapar. Sosok berjubah hitam itu menatap Radit. Kau hanya punya dua pilihan. Membuka kendi ini, atau menunggu dia membukanya sendiri. Dan percayalah, kalau dia yang keluar tanpa izinmu, kau tidak hanya kehilangan nyawa. Radit tidak bisa bernapas. Darah di telinganya berdesir keras. Apa yang ada di dalam kendi itu? Tanyanya pelan. Sosok itu tersenyum, dan wajahnya tampak berubah sedikit lebih panjang. Tumbal pertamamu. Radit memalingkan wajah, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu menunjuk ke dadanya. Dan jika tidak ada tumbal, maka keluargamulah yang akan diminta. Radit membeku. Di kejauhan, kendi itu pecah sedikit lagi. Dan dari celah kecil retakan itu, sebuah jari kecil dan hitam keluar, meraba udara seperti mencari tubuh manusia. Radit menahan napas. Makhluk itu sedang mencari dirinya. Retakan pada kendi semakin melebar. Jari hitam itu bergerak-gerak, memanjang seperti akar mencari tanah basah. Di balik celah, terdengar suara lirih, bukan napas lagi, tetapi gumaman seperti membaca mantra yang tidak dimengerti manusia. Radit semakin mundur, punggungnya menabrak pohon besar. Keringat dingin membasahi wajahnya. Tutup kembali kendi itu. Tolong, seru Radit ketakutan. Sosok berjubah hitam itu hanya menunduk, bersikap seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Kau yang harus membukanya, kalau tidak, makhluk itu akan mengambil tubuhmu tanpa izin. Kenapa harus saya? Saya tidak mau pesugihan. Saya tidak mau kaya dengan cara ini. Sosok itu tertawa rendah. Keinginanmu sudah didengar hutan sejak kau melangkah ke sini. Dan setiap keinginan memiliki harga. Kendi itu meledak retak lagi. Kali ini, bukan hanya satu jari yang keluar. 3 jari hitam panjang, seperti milik bayi tapi busuk, merayap keluar. Ujung jarinya runcing seperti kuku yang tumbuh salah arah. Radit menutup mulut, air matanya jatuh tanpa sadar. Apa yang harus saya lakukan? Suara Radit pecah. Sosok itu menunjuk ke tanah, ke sebuah garis melingkar yang nyaris tidak terlihat, terbuat dari abu hitam. Jika kau melangkah ke dalam lingkar itu, kau akan membuat perjanjian. Dan makhluk itu akan patuh padamu,
selama kau memenuhi harganya. Radit menggeleng cepat. Saya nggak mau perjanjian. Saya mau pulang. Tolong bantu saya pulang. Sosok itu perlahan menoleh, menampilkan wajahnya yang mulai memanjang, kulitnya pucat kebiruan seperti mayat lama. Tidak ada yang pulang sebelum panggilan dibayar. Kendi itu kini pecah sepenuhnya. Potongan porselen melayang, bukan jatuh, seolah diangkat oleh sesuatu. Dari dalamnya, muncul sesosok makhluk kecil, tubuhnya sebesar anak ayam, kulitnya hitam melepuh, dan wajahnya. Wajah tanpa mata, hanya rongga kosong berair hitam, namun makhluk itu seolah melihat Radit. Makhluk itu mengeluarkan suara, "Tuun, Baal." Radit menjerit dan berlari sekuat tenaga. Tapi setelah beberapa detik, saat ia menoleh, ia tidak lagi berada di tengah hutan. Ia berada di depan rumahnya sendiri. Hanya dalam satu kedipan, napasnya terhambur. Bagaimana saya bisa pulang?" Namun setelah ia menenangkan diri sebentar, ia mendengar suara dari balik pintu rumah. Suara langkah kecil, terlalu kecil untuk manusia dewasa. Dan suara itu berlari menuju pintu depan. Radit membeku. Makhluk tadi mengikutinya pulang. Di belakangnya, sebuah suara berbisik seakan berasal dari angin. Tumbal pertama harus diberikan sebelum subuh. Pintu rumah Radit bergetar pelan. Tidak keras, justru pelan, seperti jari kecil yang mengetuk mencoba masuk. Tok, tok, tok. Suara yang tidak seharusnya terdengar di rumah manapun pada tengah malam. Radit terpaku di ruang tamu. Lampu-lampu sudah diredupkan oleh ketakutan yang merayap, membuat segala sudut tampak lebih gelap. Ia tahu satu hal, makhluk itu tidak seharusnya bisa mengikuti manusia keluar dari hutan. Artinya, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tok, tok, tok. "Jangan buka, jangan buka." Radit berbisik pada dirinya sendiri. Namun suara itu berubah. Kini seperti garukan, seolah kuku sangat panjang menggesek kayu pintu. Kerk, kerk, kerk. Aroma busuk tiba-tiba merayap dari celah bawah pintu, bau tanah basah bercampur darah lama. Radit menutup hidung, tetapi aroma itu makin kuat. "Buka." Suara kecil itu tiba-tiba terdengar di dalam rumah. Radit terlonjak. Bagaimana bisa? Pintunya masih tertutup rapat. Dia berlari ke belakang rumah, mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkahnya membuat rumah terasa semakin sempit. Seolah ruangan-ruangan bergeser sendiri, menutup jalan keluar. Ini nggak mungkin, nggak mungkin. Di sudut dapur, panci-panci tiba-tiba bergetar. Sendok jatuh sendiri dari meja. Dor. Pintu kamar mandi terbuka keras tanpa angin. Cermin yang tergantung retak perlahan, seperti ditekan dari dalam. Radit mendekat dengan langkah ragu. Retakan itu melebar. Sesuatu menonjol keluar dari balik cermin, kulit hitam, berkerut, basah. Tangan kecil itu meraba permukaan kaca, mencoba keluar. Dari balik cermin, terdengar suara. "Tumbal, sekarang." Radit berlari kembali ke ruang tamu, napas tersengal. Pintu depan kini terbelah sedikit, padahal ia merasa belum menyentuhnya. Di luar, gelap total. Tapi ada dua lubang putih kecil di sana. Seperti mata. Tapi mata itu tidak bulat, melainkan memanjang, seperti serpihan tulang. Makhluk itu menatapnya dari celah pintu. "Kau yang memanggilku." Radit berteriak, tapi suaranya tercekat. Dia mencoba menutup pintu, tetapi suatu kekuatan menahannya dari luar. Tangan kecil hitam itu muncul, mencengkeram bagian bawah pintu. Kuku makhluk itu masuk ke kayu, menancap seperti paku. "Tumbal, sebelum subuh." Radit mundur, terjatuh,
tangan gemetar. Aku nggak punya siapa-siapa. Jangan minta tumbal. Ambil apa saja, tapi jangan tumbal. Makhluk itu berhenti. Suara napasnya seperti desis panjang. Kalau bukan orang lain, makhluk itu mengangkat kepalanya sedikit. Maka kau sendiri. Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap, seketika. Dan dalam gelap itu, Radit mendengar suara langkah kecil. Berjalan pelan, semakin dekat. Tok, tok, tok. Bukan di pintu lagi. Kini suara itu berada di belakang leher Radit. Gelap menyelimuti seluruh rumah. Tidak ada cahaya, tidak ada arah, hanya napas Radit yang semakin cepat, semakin kacau. Suara langkah kecil itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Tepat di belakangnya, Radit menahan napas. Lehernya seperti disembur hawa dingin dari makhluk yang tidak berwujud. Tiba-tiba sesuatu menyentuh kulitnya, dingin, kasar, dan berlendir seperti tangan yang baru keluar dari tanah basah. Radit menjerit dan merangkak menjauh dalam gelap. Tangannya meraba ke depan, mencari tembok, kursi, apapun. Namun ruang rumahnya terasa berubah. Seolah-olah lebih panjang dari biasanya. Dia berlari ke arah yang ia kira adalah pintu kamar. Tangannya menemukan gagang pintu, dan tanpa pikir panjang ia masuk dan menutup pintunya kuat-kuat. Namun ia segera sadar, itu bukan kamar. Ruang yang ia masuki terasa lembab. Aroma tanah dan darah menggantung di udara. Ketika lampu ponsel yang setengah rusak akhirnya menyala, Radit melihat dinding kamar itu. Bukan dinding rumahnya, melainkan dinding bambu, seperti gubuk tua di hutan tempat ia melakukan perjanjian pesugihan. Apa ini? Aku di rumah atau di tempat itu? Dia mundur, tubuh gemetar. Di lantai, ada warna hitam pekat seperti darah yang sudah mengering. Dan di sudut ruangan, terlihat sesuatu yang membelakangi Radit. Kecil, tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, rambutnya panjang dan kusut menyapu lantai. Radit tidak berani bergerak. Perlahan, makhluk itu menengok. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya hitam berlendir. Matanya melotot putih pucat tanpa kelopak. Mulutnya sobek sampai ke pipi, tersenyum. Kau masuk ke tempatku. Radit menggigil keras. Jangan, tolong, jangan dekati aku cuma mau keluar. Makhluk itu berdiri dengan gerakan patah-patah. Setiap kali ia melangkah, lantai bambu mengeluarkan bunyi yang memekakkan telinga. Krek, 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 tidak ada keluar, katanya. Kecuali tumbal diserahkan. Radit menggigit bibirnya. Matanya terbelalak, panik, hancur. Siapa yang harus jadi tumbal? Makhluk itu mendekat, kepalanya miring, matanya bergerak cepat seperti mencari sesuatu dalam tubuh Radit. Dengan suara serak dan berbisik, makhluk itu berkata, orang yang paling kau sayang, atau kau sendiri. Radit menjerit histeris. Dia menabrak pintu gubuk itu, memukul, menendang, sampai kayunya patah. Braak. Tiba-tiba dia kembali berada di ruang tamu rumahnya. Lampu tiba-tiba menyala, semuanya normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya satu hal yang berubah. Di lantai ruang tamu, ada jejak kaki hitam berlendir. Keluar dari kamar, menuju arah dapur, dan keluar menuju halaman belakang. Radit menyadari sesuatu. Makhluk itu kini benar-benar telah keluar dari dunia pesugihan. Dan ia sedang mencari tumbal. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Radit terbangun dari tidur yang tidak pernah ia inginkan. Ia tidak ingat kapan akhirnya ia pingsan. Yang ia tahu, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi seluruh baju,
dan di luar jendela terdengar suara ayam berkokok yang terdengar bergetar, tidak wajar. Radit bangun dengan langkah sempoyongan, mencoba memastikan bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi begitu ia menuju dapur, mimpi itu berubah menjadi kenyataan yang lebih gelap. Jejak kaki hitam yang ia lihat semalam kini mengering, tetapi jelas menempel di lantai. Tidak hanya satu, ada banyak, dan ukurannya berbeda-beda. Ada yang kecil seperti tangan anak, ada yang besar seperti tapak hewan, tapi bentuknya tidak ada satupun yang menyerupai manusia. Jejak itu keluar menuju pintu belakang. Radit membuka pintu perlahan. Udara pagi terasa dingin dan sunyi, seolah seluruh halaman rumahnya sedang menahan napas. Di sudut halaman, tepat di bawah pohon mangga tua, ia melihat sesuatu. Tumpukan tanah yang tergali, masih baru, dan dari celah tanah itu keluar bau busuk yang sangat menusuk. Radit menutup hidung, melangkah mendekat. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal menelpon. Radit, dengan ragu, mengangkat. "Halo." Suara di ujung telepon terdengar berbisik, sangat dekat, seolah berada di belakang telinganya. "Tumbal, sudah dekat." Radit langsung menutup telepon dan menjatuhkannya. Jantungnya berdetak kacau. Ia tidak tahu siapa itu. Tapi suaranya sama persis dengan makhluk dari gubuk pesugihan. Tanpa ia sadari, di balik pohon mangga terdapat bayangan hitam kecil yang memandangnya, sambil bergerak perlahan ke arah pagar. Siangnya, Radit memutuskan pergi ke rumah Mbah Darmo, satu-satunya orang tua di kampung itu yang memahami ilmu-ilmu lama. Radit mengetuk pintu dengan nafas tersengal. Mbah Darmo membuka pintu, menatap Radit yang terlihat pucat dan tidak tidur semalam. "Apa kowe wis ndelok sing ora kudune?" tanya Mbah Darmo. Radit hanya bisa mengangguk. Mbah Darmo mempersilakannya masuk, dan begitu pintu ditutup, perempuan tua itu berkata dengan suara pelan, "Kowe sudah digandoli, dihubungke karo pesugihan sing ora iso diputus." Radit menatapnya bingung. "Gandol, maksudnya apa, Mbah?" Mbah Darmo menatapnya dengan mata yang sangat serius. "Makhluk pesugihan itu sudah menempel di nasibmu. Selama tumbal belum diserahkan, dia akan makin kuat dan makin dekat." Radit gemetar. "Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau tumbal siapapun. Saya cuma mau hidup normal." Mbah Darmo menarik napas panjang. "Kowe wis salah langkah. Omahmu wis kebuka, Radit. Dan makhluk itu wis metu." Radit terdiam. "Keluar. Maksud Mbah, dia sudah bebas?" Mbah Darmo mengangguk pelan. "Dan yen wis bebas, dia bakal golek tumbal sendiri." Radit menelan ludah. "Siapa yang akan jadi tumbal, Mbah?" Mbah Darmo memejamkan mata sesaat, lalu membuka perlahan, menatap Radit tanpa berkedip. "Sopo wae sing paling cedak karo awakmu?" Dan makhluk itu sudah mulai mencarinya. Radit langsung membeku. Pikirannya langsung mengarah ke satu orang. Ibunya. Ia berlari keluar rumah Mbah Darmo tanpa menunggu penjelasan lagi. Namun saat ia berlari menyusuri jalan kampung, seseorang berdiri di ujung gang. Sosok tubuh kecil, kepala miring, kulit hitam berlendir. Perlahan makhluk itu mengangkat tangan kurusnya dan menunjuk ke arah rumah Radit, seolah mengatakan, "Aku sudah sampai duluan." Radit berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Kakinya gemetar, napasnya tersengal, tetapi bayangan tentang ibunya membuat rasa takut berubah menjadi putus asa. Setiap langkah terasa lambat, teramat lambat. Saat rumahnya akhirnya terlihat dari kejauhan, Radit langsung tahu ada yang salah. Pintu depan terbuka lebar,
padahal ia yakin menutup dan menguncinya tadi pagi. Angin sore menerobos masuk, mengibaskan tirai lusuh yang tampak seperti tangan panjang menggapai. "Ibu," teriaknya. Namun jawabannya hanya gema kosong. Radit masuk perlahan. Rumah itu berbeda, sangat berbeda. Dindingnya seolah menghitam, atap terasa lebih rendah, dan aroma busuk lebih kuat daripada semalam, menusuk hingga membuat mata perih. "Ibu, ibu," jawab, tapi tidak ada sahutan. Radit menyusuri ruang tamu, melewati jejak kaki hitam yang sudah sangat banyak, bercampur bercak merah kecil seperti darah. Jejak-jejak itu menuju kamar ibunya. Radit berhenti di depan pintu kamar. Pintu itu tidak tertutup, hanya sedikit terbuka, cukup untuk memperlihatkan kegelapan pekat dari dalam ruangan. "Ibu," suaranya lirih. Dia mendorong pintu perlahan. Cit, ruangan gelap, tirai tertutup, tidak ada suara, hanya bunyi napas Radit yang menggema. Namun, ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar. Sosok kecil itu, tubuhnya membungkuk, kepala miring, rambut kusut panjang menutupi mukanya, dan kedua tangannya memegang selendang merah milik ibunya. Radit menahan napas. "Di mana ibu saya?" Suara Radit pecah, tidak stabil. Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang putih pucat memantulkan cahaya kecil dari luar jendela. "Dia sudah kupanggil." Suara makhluk itu seperti bisikan rusak, serak, terputus-putus. Radit mendekat, gemetar. "Di mana, ibu saya?" Makhluk itu kembali membungkuk, lalu menunjuk ke bawah ranjang. Radit langsung berlutut dan mengangkat sprei dengan tangan bergetar. Gelap, namun ketika matanya mulai menyesuaikan, ia melihat sepasang kaki. Kaki seorang wanita, tidak bergerak. Radit langsung menarik tubuh itu keluar. "Ibu." Tubuh ibunya dingin, sangat dingin. Namun tidak ada luka, tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu yang aneh. Mata ibunya terbuka, namun bola matanya menghadap ke atas, seolah ia melihat sesuatu sebelum jantungnya berhenti. Radit menangis, mengguncang tubuh ibunya, tidak peduli lagi dengan apapun. "Ibu, ibu bangun, ibu." Makhluk kecil itu mendekatinya dengan langkah lambat. Tumbal pertama sudah selesai. Radit mendongak, wajah penuh air mata dan amarah. "Aku nggak pernah setuju. Aku nggak mau tumbal siapapun. Batalkan pesugihan ini." Makhluk itu menyeringai. Lidah panjang berlendir keluar dari mulutnya. "Tidak ada pembatalan, kecuali kau melakukan satu hal." Radit memandangnya dengan mata penuh kebencian. "Apa?" Makhluk itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Radit. "Kau harus mengganti tumbal dengan nyawamu sendiri." Dalam sekejap, lampu kamar padam, dan dari kegelapan, suara napas makhluk itu terdengar semakin dekat, sangat dekat. Gelap, mencekam, dan suara napas makhluk itu memenuhi seluruh ruangan, panjang, basah, seperti seseorang menghirup udara melalui paru-paru yang robek. Radit memeluk tubuh ibunya sambil merangkak ke belakang, menyandarkan diri pada dinding kamar. Tapi kegelapan seolah hidup, bergerak, berdenyut, seakan menutupinya dari segala arah. Kemudian, SRAK. Cahaya ponsel ibunya yang terjatuh tiba-tiba menyala sendiri. Layar itu memantulkan sesuatu yang bergerak di belakang Radit. Makhluk itu, tubuhnya pendek, tetapi bayangannya panjang dan merayap seperti akar-akar pohon. Kepalanya kini tidak lagi miring, tetapi berputar setengah lingkaran, seperti tulangnya patah namun tetap memaksa bergerak. "Nyawamu, atau tumbal berikutnya." Bisikan itu memotong udara seperti pisau.
Radit sudah di ujung batas kewarasannya. Aku nggak mau mati. Suara Radit pecah, penuh panik dan ketakutan murni. Makhluk itu mendekat, maka serahkan jiwa lain. Sekarang, Radit memandang tubuh ibunya, lalu menatap makhluk itu. Tidak, jangan ambil siapapun lagi. Ambil aku saja. Senyum makhluk itu merekah, membuka mulutnya yang sobek hingga hampir menyentuh telinga. Baiklah, kau memilih kematian. Makhluk itu melompat, gerakannya cepat tak terduga, seperti bayangan yang mencabik udara. Cakar hitamnya meraih leher Radit, mendorongnya ke lantai dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki tubuh sekecil itu. Radit terbatuk, darah keluar dari bibirnya. Penglihatannya mulai kabur. Makhluk itu menunduk, lidah panjang berlendir menjilat wajah Radit, meninggalkan rasa panas dan bau busuk. Nyawamu akan kubawa ke tempat asal pesugihan. Perlahan, cahaya ponsel mulai berkelip-kelip, seolah akan mati. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari luar kamar, suara kentongan terdengar dipukul keras. Tek, 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 diikuti oleh suara teriakan beberapa lelaki. Radit, Radit, kamu di dalam. Itu adalah para tetangga yang melihat pintu rumah terbuka sejak sore dan mendengar suara aneh. Makhluk itu menoleh, terganggu. Matanya menyipit, mengeluarkan desisan panjang. Radit, dengan sisa tenaga terakhir, mendorong makhluk itu dari dirinya. Makhluk itu terjengkang ke belakang, tubuhnya berubah menjadi gumpalan hitam pekat yang bergetar geram. Pintu kamar didobrak, BRUAAK. Cahaya dari luar masuk menerobos kegelapan kamar. Makhluk itu melengking, suara yang menusuk telinga, campuran jeritan dan desis. Tubuhnya memudar, meleleh seperti lilin yang terbakar panas. Ia mundur ke pojok ruangan, menghindari cahaya. Belum selesai, belum selesai. Suaranya mengerikan, penuh amarah. Kemudian, seperti asap hitam ditiup angin, makhluk itu hilang. Lenyap, tidak meninggalkan apapun, kecuali bau tanah dan darah yang semakin menyengat. Radit pingsan di tempat, tubuh ibunya terbaring dingin di lantai. Tetangga-tetangga panik memanggil ambulans dan mengangkat Radit keluar rumah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi satu hal pasti, makhluk pesugihan itu belum pergi. Ia hanya kembali ke tempat asalnya menunggu waktu. Menunggu pintu lain dibuka. Menunggu korban baru. Karena pesugihan tidak pernah berhenti pada satu tumbal saja. 3 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Rumah Radit kini dibiarkan kosong. Pintu dan jendela tertutup rapat, tetapi warga desa tetap tak berani melintas terlalu dekat. Beberapa mengatakan masih terdengar suara langkah kecil berlari di dalamnya setiap malam. Yang lain mengaku melihat bayangan tubuh pendek dengan kepala miring menatap dari balik kaca. Radit selamat secara fisik, tetapi jiwanya tidak ada yang bisa memastikan. Ia tinggal bersama bibinya di desa lain. Tidak pernah bicara tentang kejadian malam itu. Tidak pernah tidur tanpa lampu menyala. Tidak pernah mau melihat bayangan di lantai, bahkan miliknya sendiri. Menurut dokter, Radit mengalami trauma berat. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun selain dirinya. Ia masih mendengar bisikan itu. Setiap malam, setiap kali ia memejamkan mata. Kau berutang nyawa, dan utang tidak boleh menggantung. Bisikan itu datang dari bawah ranjang, dari dalam cermin, dari balik celah pintu lemari. Radit mencoba mengabaikannya, berusaha memeluk dirinya sendiri untuk menenangkan napas yang memburu. Tapi suatu malam, saat bulan gelap dan angin berhenti bergerak,
Ia melihatnya lagi. Di ujung kamar, berdiri diam, tidak bergerak. Makhluk kecil itu, kepalanya sudah tidak miring lagi. Tapi sekarang menatap Radit lurus, dengan mata hitam bulat yang penuh kebencian. Utang yang tertunda, selalu menuntut balas. Radit ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Makhluk itu perlahan tersenyum. Senyum yang mengoyak sudut mulutnya sampai hampir menyentuh telinga. Kau pikir aku pergi? Aku hanya menunggu saat yang tepat. Bayangan makhluk itu memanjang, merayap ke kaki Radit seperti tinta hitam hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di rumahnya, Radit sadar bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjanjian baru. Perjanjian yang tidak pernah ia buat, tapi harus ia bayar. Karena pesugihan tidak pernah mengizinkan korbannya hidup tenang.